Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, sore dan soleha, kali ini video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 5 dengan tema jujur, hormat, dan patuh. Nah, seperti biasa sebelum belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Soleh dan soleha, sebelum lanjut ke pembelajaran, sebelumnya kita membaca ayat dari surah Al-Ahzab ayat 23. Membaca dengan tartil ya, dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Ustadz mau tanya dulu tentang pembelajaran yang minggu lalu. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, pelajaran yang minggu lalu yaitu tentang meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Nah, kemarin kita belajar ada 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat atau yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi yang paling besar. Yang kedua, pelajaran yang lalu yaitu mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Nah, masih ingat pokok isi pokok dari kitab Al-Quran? Ya, pokok dari kitab Al-Quran yang pertama adalah tentang akidah, yaitu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Yang kedua ada berisi tentang ibadah. Yang ketiga berisi tentang syariah, yaitu hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Yang keempat berisi tentang kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Nah, soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, memahami sikap jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, menjelaskan sikap jujur, hormat, dan patuh kepada guru. Yang ketiga, mempraktikkan sikap jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jujur, hormat, dan patuh itu adalah termasuk perilaku terpuji atau akhlak mahmudah atau akhlak yang baik.
Nah, soleh dan soleha, simak dan dengarkan cerita Zahra berikut ini. Zahra, anak yang pandai dan soleha. Dia selalu rajin belajar dan mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Ketika ulangan, dia tidak pernah menyontek. Sikap jujur selalu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap hari, Zahra selalu mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Ketika di rumah, dia melaksanakan nasihat orang tuanya dengan baik. Ketika bermain dengan teman-temannya pun, Zahra selalu menghormati teman yang lebih tua, serta menyayangi teman yang lebih muda. Tak heran jika Zahra disayang oleh guru, oleh orang tua, dan teman-temannya. Zahra selalu menerapkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dia yakin bahwa sikap terpuji akan memberikan banyak manfaat untuk dirinya sendiri maupun banyak orang. Sikap jujur, hormat, dan patuh merupakan contoh sikap terpuji. Nah, soleh dan soleha, sudahkah kalian menerapkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, mari kita mulai dari sekarang. Nah, jujur, siapa yang tahu arti jujur? Ya, betul sekali. Jujur artinya benar, atau dalam arti lain, memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam ajaran Islam, jujur memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika dari hal yang kecil saja kita sudah melatih diri untuk selalu berbuat jujur, maka untuk hal yang lebih besar kita akan terbiasa untuk berbuat jujur. Jujur akan membawa seseorang kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut dengan artinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berkata jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing pelakunya ke surga. Seseorang yang membiasakan diri berkata benar atau jujur, maka ia akan tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hindarilah dusta, karena dusta itu akan membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, maka ia akan tercatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apabila sifat jujur sudah melekat pada setiap orang, kehidupan pun akan menjadi damai, tentram, dan saling peduli, serta saling mempercayai satu sama lain. Jika kita jujur, kita akan selalu berkata dan berbuat baik. Kebaikan akan membawa manusia memperoleh ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jujur yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan taat kepadanya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi dari segala larangannya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Untuk jujur kepada diri sendiri yaitu dengan berani mengatakan iya jika memang benar, dan mengatakan tidak jika memang tidak tahu atau salah. Yang ketiga,
Jujur kepada orang tua atau guru. Nah, orang tua merupakan orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih. Kita harus patuh kepada orang tua, jangan pernah membohongi mereka. Kita juga harus mengikuti dan melaksanakan nasihat kedua orang tua kita. Guru, adapun guru atau ustadz ya atau ustazah merupakan perwakilan orang tua kita di sekolah. Kepada guru, kita pun harus bersikap jujur. Jika guru menugaskan kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pekerjaan rumah yang kita kerjakan merupakan hasil menyalin atau menyontek dari teman lain. Yang keempat, jujur kepada orang lain. Nah, soleh dan soleha, perilaku jujur kepada orang lain misalnya berkata yang sebenarnya. Saat berbicara dengan orang lain, jangan suka mengada-ngada atau melebih-lebihkan. Padahal kenyataannya tidak seperti dibicarakan. Seperti itu ya. Kemudian, soleh dan soleha, selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup kita akan selamat. Yang kedua, selalu disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, meningkatkan martabat. Yang keempat, dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, mendapatkan surga di akhirat. Nah, soalnya untuk kesimpulannya, yang pertama, jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan, tidak ditambah maupun dikurangi. Kemudian, sifat jujur merupakan bagian dari sifat terpuji yang harus ditampilkan dalam hubungan dengan orang lain. Sifat jujur ini jika dibiasakan kehidupan akan menjadi damai, tentram, dan saling peduli. Sifat dusta merupakan sifat tercela yang dilarang oleh agama. Dusta artinya bohong ya. Nah, kemudian mematuhi perintah orang tua dan guru merupakan perilaku terpuji. Nah, soleh dan soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Semoga semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.